Yang terhormat Ketua Yayasan Bernardus, yang kami hormati Direktur Politeknik Katolik Mangunwijaya, para orang tua, keluarga, teman-teman yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas kasih-Nya kita bisa hadir dan berkumpul dalam acara wisuda ke-6 Politeknik Katolik Mangunwijaya. Kedua, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh sivitas Politeknik Katolik Mangunwijaya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk berdiri di hadapan para hadirin semua sebagai perwakilan dari para mahasiswa terbaik. Hari ini kami berkumpul dalam momen yang sangat bersejarah, yaitu acara wisuda Politeknik Katolik Mangunwijaya yang ke-6, di mana kesuksesan dan dedikasi kami sebagai mahasiswa diakui dan dirayakan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua lulusan baik dari Prodi Farmasi, Analis Kesehatan, maupun Prodi Teknik Kimia. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu bersama. Sebuah tonggak yang menandai akhir perjalanan kita sebagai mahasiswa dan awal perjalanan baru dalam kehidupan profesional kami. Hari ini kita bersama-sama mengenakan toga kita dengan bangga, melambangkan pencapaian intelektual dan kerja keras selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun dari kita yang mencapai titik ini tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan orang tua kami yang telah memberikan cinta, dukungan, dan dorongan tak terhingga. Tanpa kehadiran mereka, hari ini prestasi yang kami raih tidak akan seberarti ini. Tak lupa rasa terima kasih yang dalam juga saya sampaikan kepada para dosen dan staf akademik yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan wawasan kepada kami selama masa studi kami di kampus tercinta ini. Beliau telah memberikan kami landasan pengetahuan yang kokoh dan mempersiapkan kami untuk tantangan di dunia nyata. Kami tidak akan pernah melupakan pengaruh positif yang diberikan Bapak dan Ibu dosen kepada kami. Acara wisuda ini juga merupakan kesempatan bagi kami para wisudawan untuk saling mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan kepada sesama lulusan. Saya ingin mengungkapkan apresiasi yang mendalam kepada teman-teman satu angkatan ini yang telah menjalin ikatan pertemanan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan ini. Bersama-sama kita telah menghadapi tantangan dan mengatasi rintangan. Dan hari ini kita berdiri di sini sebagai bukti kekuatan persatuan kita. Selain itu, acara wisuda ini adalah momen refleksi bagi kita semua. Mari sejenak kita melihat kembali perjalanan yang penuh lika-liku dan hari-hari awal sebagai mahasiswa yang penuh semangat, hingga saat-saat sulit yang menguji ketekunan dan ketabahan kita. Namun, kita bangga bisa membuktikan bahwa tidak pernah menyerah. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Hari ini, kami berdiri di sini sebagai bukti bahwa ketekunan, ketabahan, dan tekad yang kuat dapat mengatasi segala rintangan di sepanjang jalan. Membuktikan bahwa rintangan bukanlah halangan bagi kami untuk berhenti,
melainkan sebagai tantangan untuk terus melangkah, untuk menyongsong wisuda dan dengan berbahagia. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua lulusan. Mari kita rayakan pencapaian kita dengan penuh kebanggaan, semangat dan rasa syukur. Dengan toga ini, mari kita bergerak maju dan keyakinan dan semangat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jadilah agen perubahan dalam masyarakat, memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang telah kita peroleh untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat wisuda, selamat berdinamika dalam dunia kerja. Yang kami hormati Direktur Politeknik Katolik Mangunwijaya, Romo Dr. Materius Kristianto PR, para wakil direktur dan jajarannya, para ketua program studi beserta jajarannya, para dosen, orang tua wali wisudawan, wisudawati, beserta tamu undangan yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah saya mewakili para orang tua wisudawan wisudawati Politeknik Mangunwijaya untuk menyampaikan sepatah kata pada acara yang sangat berbahagia pada hari ini. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerahnya sehingga acara wisuda pada hari ini dapat berjalan lancar dan baik. Hadirin yang berbahagia, acara hari ini adalah acara yang dinantikan oleh anak-anak kita yang telah menempuh pendidikan dengan berbagai halangan seperti kendala-kendala pada saat kita menghadapi COVID, di mana pandemi tersebut tidak hanya membebani anak-anak tapi juga orang tua, dosen, dan juga sivitas akademi seluruhnya. Dalam perjuangan ini anak-anak, orang tua, dan juga para dosen dan staf ada juga yang dipanggil oleh Tuhan. Mari kita doakan semoga mereka menjadi pahlawan pendidikan dan hidup damai di surga. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang sangat luar biasa bagi anak-anak kita, bagi orang tua dan juga para dosen beserta sivitas akademika Polteka Mangunwijaya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada direktur, para wakil direktur, para dosen dan karyawan di lingkungan Polteka Mangunwijaya atas segala jerih payah baik material maupun spiritual yang sudah berupaya telah memberikan kepada anak-anak kami hingga sampai pada acara wisuda hari ini. Pengorbanan Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, biarlah Tuhan yang membalasnya, serta perlindungan, kesehatan, kebahagiaan selalu menyertai Bapak, Ibu, Romo sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan semua pemangku kepentingan yang telah membantu terlaksananya pendidikan di Polteka Mangunwijaya ini. Juga terima kasih atas kerjasama para orang tua wisudawan wisudawati yang telah mendampingi anak-anak semuanya hingga pada acara wisuda pada hari ini. Kepada para wisudawan wisudawati, kami ucapkan selamat berbahagia atas wisuda pada hari ini. Semoga peristiwa ini menjadi batu loncatan, batu pijakan untuk melangkah pada perjuangan-perjuangan selanjutnya. Semakin berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Hadirin yang kami hormati, kami rasa demikian yang dapat kami
sampaikan mewakili para orang tua wisudawan wisudawati. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang kurang pantas. Sekali lagi selamat untuk semuanya. Terima kasih, selamat siang, berkah dalam.
Yang saya hormati dan kasihi Ketua Pengurus Yayasan Bernardus Buder Heribertus Suparno, yang saya hormati para rohaniwan baik dari Muslim, Kristen, dan juga Katolik, yang Katolik Romo Herman, dan juga yang saya hormati pimpinan organisasi profesi farmasi PAFI, yang saya hormati para orang tua ataupun juga wali dari para mahasiswa, yang saya hormati dan kasihi teman-teman Senat Politeknik Katolik Mangunwijaya, dan juga teman-teman dosen dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati para tamu undangan baik dari sekolah maupun perguruan tinggi yang ada di sekitar Semarang. Dan yang saya banggakan para wisudawan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bersama pemazmur kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan penyelenggaraannya hingga saat ini. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 ini, kita menyelenggarakan wisuda yang ke-6. Hari ini kami melepaskan orang-orang muda yang siap terjun ke tengah-tengah masyarakat. Bagi kalian para wisudawan, hari ini tentu sangat istimewa karena menjadi puncak perjuangan kalian, pergulatan kalian di dalam menuntut ilmu dan juga keterampilan di Polteka Mangunwijaya. Setelah 3 tahun berproses, ada yang lebih juga, dan sempat mengalami masa pandemi, di mana kita juga bingung ketika masa pandemi. Tetapi hari ini kami dengan bangga mewisuda dan melepas kalian sebagai tenaga yang kompeten pada bidangnya. Para wisudawan ini telah memenuhi standar yang dituntut oleh masyarakat maupun juga industri. Mereka yang di bidang kesehatan sudah menjalani uji kompetensi dari organisasi profesi mereka. Pendek kata, mereka telah berproses dan memenuhi syarat untuk bekerja di dunia industri maupun juga di dunia kerja. Kami mewariskan juga nilai-nilai dari Romo Mangun, yaitu eksploratif, kreatif, dan integral, yang setiap kali kami geluti selama ini di dalam proses pendidikan. Hadirin yang berbahagia, tadi sudah diungkapkan, kami mewisuda 95 mahasiswa, 15 dari Prodi Teknik Kimia, 50 dari Prodi Analis Kesehatan, dan 30 orang dari 50 dari Prodi Farmasi, dan 30 dari Prodi Analis Kesehatan. 3 wisudawan yang terbaik ada di depan kita semua, yaitu Yosep Bintang Satya Primahindra, meraih IPK 3,97. Silakan berdiri. Ya, ini
jadi bintang beneran ya. Terima kasih. Kemudian yang dari Prodi Farmasi Niken Hidayatus Silvi dengan IPK 3,92. Ini Mbak Niken. Sementara yang dari Prodi Analis Kesehatan Salsa Atenria dengan IP 3,88. Terima kasih. Kepada para wisudawan yang terbaik saya ucapkan profisiat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas capaian maksimal kalian. Semoga prestasi ini menjadi bekal dan motivasi di dalam kalian bekerja ataupun nanti juga di dalam kalian mungkin melanjutkan studi. Dan untuk semua wisudawan, saya atas nama pribadi dan Lembaga Politeknik Katolik Mangunwijaya mengucapkan selamat dan juga penghargaan atas capaian kalian semua. Semoga pengalaman dan pergulatan selama 3 tahun di Polteka Mangunwijaya menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja, baik di perusahaan, rumah sakit, laboratorium klinik, ataupun juga di tempat-tempat yang lain. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah kami sedikit melaporkan perkembangan yang terjadi selama 1 tahun ini di Politeknik Katolik Mangunwijaya. Di bidang akademik yang baru mulai tahun akademik 2023-2024, kami membuka program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL berdasarkan Permenristek Dikti nomor 26 tahun 2016 untuk ketiga program studi baik teknik kimia, farmasi maupun analis kesehatan. Program ini membantu para calon mahasiswa yang sudah bekerja sesuai dengan bidangnya mengikuti kuliah di Polteka Mangunwijaya dengan waktu lebih pendek, bisa ditempuh hanya dalam waktu 2 tahun. Di bidang kemahasiswaan kami juga terus mendorong para mahasiswa untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa untuk tahun 2022-2023 berhasil meloloskan 1 proposal pendanaan program kreativitas mahasiswa riset eksakta dengan judul pembuatan kertas berlapis bioplastik untuk pembungkus makanan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Ini diperoleh dari teman-teman Prodi Teknik Kimia. Di sana ada Endah Triutami, ada Elsa Selin, ada Antonio Asmaranda, dan Jonathan Agung. Di Prodi Analis Kesehatan, Prodi ini berhasil menyelesaikan kegiatan surveillance monitoring akreditasi untuk peringkat akreditasi B di tahun 2022-2023. Prodi Yankes juga mengimplementasikan, program Kampus Merdeka dengan meloloskan beberapa mahasiswa yang ikut summer course tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi UGM bekerja sama dengan beberapa universitas di Malaysia, di Inggris, di Thailand, di Italia, dan juga di Perancis. Summer course itu dijalankan tanggal 3 sampai 21 Juli 2023. Ada 8 mahasiswa yang lolos dalam kegiatan itu. Di Prodi Farmasi tahun ini
berhasil mengantar 50 mahasiswa untuk mengikuti uji kompetensi dan 100% lulus semua. Tidak ada yang mengulang, sekalipun ada kesempatan untuk mengulang ya, tapi moga-moga nanti untuk selanjutnya tidak ada yang mengulang. Jadi mereka kompeten semua. Kemudian prestasi lain dari bidang farmasi, di bidang olahraga pencak silat, ya ini agak unik tetapi ada, ya, memperoleh kejuaraan atas nama Siti Nur Kholifah, benar ya? Sri ya? Oh, Sri Nur Kholifah, dengan prestasi yang pertama, juara pertama kategori laga kelas 45 kg putri dewasa untuk kejuaraan pencak silat Lawang Sewu Championship 2023. Ini Piala Wali Kota Semarang. Kemudian juara 3 tanding kelas bebas untuk putri tingkat dewasa pada kejuaraan nasional pencak silat Tugu Muda Championship untuk keempat tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi hati-hati ya, kami punya orang yang bisa pencak silat. Kemudian perkembangan yang lain dalam bidang sarana prasarana, kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan dan juga ketua yayasan untuk penambahan ruang dosen dan juga ruang kaprodi serta laboratorium untuk program studi analis kesehatan di Kampus 1 Jalan Sriwijaya. Di unit penelitian dan pengembangan masyarakat, para dosen secara aktif melibatkan mahasiswa dalam hibah penelitian baik internal maupun eksternal. Sampai tahun 2023 ini Polteka Mangunwijaya telah memiliki 16 hak kekayaan intelektual atau HAKI. Pada tahun 2023 ada 5 HKI yang didaftarkan dari Prodi Analis Kesehatan dan 6 HKI yang didaftarkan dari Prodi Teknik Kimia. Pada akhir tahun ini akan ada gelar pameran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari para dosen dan juga dari para mahasiswa. Di bidang pengembangan sumber daya manusia, dosen Polteka Mangunwijaya beberapa meningkatkan jabatan fungsional akademiknya. Kemudian di bidang kerjasama, Polteka Mangunwijaya mempunyai 30 MOU dari berbagai perguruan tinggi maupun juga stakeholders, kerjasama dengan perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ada 4 perguruan tinggi untuk luar negeri, 8 perguruan tinggi untuk dalam negeri, dan rumah sakit serta perusahaan ada 18. Hadirin yang saya hormati, pada saat yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih terutama kepada ibu, bapak, dan juga para wali dari para mahasiswa ini atas kerjasama yang baik dan tidak mudah, tadi juga sudah diungkapkan selama masa pandemi, tetapi kami boleh melewati bersama-sama karena kerjasama dengan ibu bapak sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen dan tenaga kependidikan atas pendampingan, dedikasi, loyalitas, profesionalitas, kerja keras,
dan terutama kesabaran, ya. Para dosen ini ususnya harus panjang, ya, menghadapi adik-adik para mahasiswa, tetapi mereka berhasil untuk menghadapi atau mendampingi kalian. Terima kasih atas dedikasi itu. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yayasan yang terus mendukung usaha-usaha kami untuk mengembangkan Polteka Mangunwijaya. Para wisudawan yang saya kasihi, seperti yang sering kita nyanyikan dalam Mars Polteka Mangunwijaya, mari kita jaga Dharma Bakti Suci yang membara dalam hati dan terus bergandengan tangan, bergerak bersama. Dimanapun kalian nanti berkarya, selalu juga jaga nama baik alma mater, terus belajar sambil bekerja. Semoga kehadiran kalian selalu menjadi berkat bagi semua orang. Akhir kata, Tuhan selalu memberkati dan menyertai perjuangan hidup kita bersama-sama. Terima kasih dan berkah dalam. Yang terhormat pengurus PAVI, yang terhormat para rohaniawan, yang terhormat pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan sekolah, serta mitra kerjasama Polteka Mangunwijaya, yang terhormat Direktur Senat dan segenap sivitas akademika Polteka Mangunwijaya yang saya banggakan, para orang tua, serta para wisudawan, segenap tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera, berkah dalem. Syukur puji Tuhan, hari ini kita boleh hadir di tempat ini dalam acara yang sungguh membahagiakan, yakni wisuda di Polteka Mangunwijaya tahun 2023. Wisuda biasanya merupakan babak akhir dari proses penempaan dan pendewasaan diri ke tingkat tertentu. Ketika Polteka Mangunwijaya didirikan, yang digagas adalah memfasilitasi anak-anak muda untuk merajut masa depan dengan memaksimalkan kapasitas dirinya di ranah keahlian. Pendidikan vokasilah yang kemudian dipilih. Ada 3 aspek dasar yang dikembangkan dalam pendidikan bercorak vokasi, yakni daya nalar, watak, dan keterampilan. Dengan kata lain, dengan diwisuda hari ini, Anda semua yang diwisuda telah dinyatakan paripurna dalam menempa diri menjadi seseorang yang kompeten dalam mata keahlian yang Anda tekuni selama kurang lebih 3 tahun ini. Polteka tentu sudah berjuang maksimal untuk menjaga standar kompetensi yang telah ditetapkan. Saya pastikan di tengah situasi yang makin kompleks sekarang ini, hal itu tidaklah mudah. Kebetulan bulan Oktober ini adalah akhir dari gerakan bersama yang disebut dengan Sinode Pendidikan di Keuskupan Agung Semarang yang telah dimulai sejak bulan Mei. Sinode Pendidikan dicanangkan berangkat dari keprihatinan akan situasi pendidikan yang sedemikian kompleks, sehingga diperlukan tidak hanya sikap peduli, melainkan gerakan bersama, bergandeng tangan, saling menopang, dan menemukan jalan keluar untuk bangkit. Kita semua diajak terlibat dalam mewujudkan impian gereja, membentuk pribadi-pribadi dewasa, utuh,
otentik, dan seimbang. Untuk itu pertama-tama sekolah harus sehat kelembagaannya agar mampu menjadi ujung tombak meraih impian tersebut. Polteka sebagai entitas pendidikan tinggi di bawah Keuskupan Agung Semarang tentu menjadi bagian dari gerakan itu, membaharui semangat dan gagasan, mitigasi persoalan, menyatukan semua potensi dan melibatkan jejaring untuk melakukan telaah kritis. Pendeknya, bagaimana Polteka mengusahakan kelembagaan yang sehat dalam kompleksitas situasi, sehingga memungkinkan merawat standar kompetensi dan pelayanan kepada mahasiswa yang tetap prima. Para wisudawan yang berbahagia, memang tadi sudah disebut bahwa fenomena COVID-19 masih menyisakan kisah pilu, tetapi siapa sangka itu menjadi blessing terselubung. Pasca COVID, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara kesehatan melambung. Rentetannya industri jasa kesehatan, produk kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan menjadi semakin bergairah. Jumlah rumah sakit tumbuh pesat, bahkan klinik dan puskesmas pun banyak yang telah memiliki fasilitas yang memadai. Hal tersebut tentu peluang bagi Anda semua. Jika Anda terampil dalam suatu pekerjaan, Anda akan mendapatkannya. Namun jika Anda kompeten dan ahli, Anda akan diperbutkan. Bagi para wisudawan yang jadi pertanyaan, bukan saya mendapat pekerjaan atau tidak, pertanyaannya saya mempunyai keahlian atau tidak. Sebab berbeda dengan pendidikan akademik yang mengutamakan daya pikir yang kadang sulit diukur, keterampilan dalam pendidikan vokasi mudah diukur, bahkan tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Anda tinggal bisa bekerja atau tidak. Namun yang tidak kalah penting adalah pemahaman yang baik tentang etika profesi, nilai-nilai keutamaan yang akan membawa Anda pada kehormatan sebagai sesosok pribadi yang berintegritas. Maka atas wisuda ini, selaku Ketua Yayasan, saya mengucapkan selamat. Saya berharap bahwa Anda percaya diri untuk mengambil peran yang tepat dalam profesi baru nanti sesuai keahlian yang Anda miliki. Segenap tamu undangan yang terutama para wisudawan yang berbahagia, akhirnya dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Polteka, dalam hal ini Romo Kris, beserta jajaran direktur, direksi, para dosen, dan segenap tenaga pendidikan yang telah berproses dengan serius. Dan kami juga beberapa waktu lalu sudah audiensi dengan Bapak Uskup bagaimana untuk pengembangan Polteka ini. Dan Bapak Uskup juga memberikan respon yang positif. Semoga tahun 2024 nanti ada gedung baru, dan ini yang menjadi tentu ini juga menjadi kabar baik untuk kita. Semoga nanti ini bisa terwujud. Tentu saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan instansi pemerintah yang terkait, organisasi profesi, segenap mitra kerjasama Polteka, dan semua pihak yang berkehendak baik. Semoga Tuhan mengaruniakan kesehatan, kedamaian, kebahagiaan kita semua. Propesiat Polteka Mangunwijaya, terima kasih, berkah dalam.
penutupan simbolis kenang-kenangan kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan perwakilan wisudawan. Salsa Atenria, ahli media kesehatan, disilahkan menempatkan diri. Kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Wisudawan disilahkan kembali ke tempat. Sebagai ucapan syukur atas rahmat dan cintanya, marilah kita tundukkan kepala dan rendahkan hati kita untuk mengucap syukur atas kasih dan rencana indahnya bagi kita semua. Kami mohon izin kepada Bapak Ibu perkenankan saya memimpin doa secara Katolik bagi yang berlainan agama untuk dapat turut mendoakan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari yang sangat istimewa ini, kami telah melewati setiap bagian acara demi acara dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Satu tahap dalam hidup kami telah kami lewati. Dengan terang kasih dan bimbingan-Mu, kami mampu menyelesaikan studi kami ini dengan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur karena cinta dan kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kami, yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan yang baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa atas orang tua, para dosen, dan teman-teman yang selalu setia mendukung perjuangan kami. Berikanlah rahmat-Mu kepada kami semua. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Sertailah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Semoga kami dapat mendharma baktikan ilmu pengetahuan yang kami miliki bagi sesama kami. Jadikanlah pengetahuan yang kami timba sebagai ilmu yang bermanfaat. Mampukanlah kami menjalankan apapun aktivitas kami secara terampil, profesional, dan beretika. Tetapkanlah hati kami dalam memegang teguh kejujuran. Ajarkanlah kami untuk terus selalu setia dalam tugas dan pelayanan tanpa membeda-bedakan pangkat, derajat, dan martabat. Kami percaya Bapa, Engkau selalu menaungi setiap langkah kami dan membimbing kami dalam menggapai cita-cita serta harapan kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu menjadi pribadi yang berkualitas. Terima kasih ya Bapa, karena kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami dan mengabulkan permohonan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penutupan sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Politeknik Katolik Mangunwijaya. Penutupan sidang terbuka Senat Politeknik Katolik Mangunwijaya. Dengan mengucap syukur atas penyertaan Allah yang Maha Kuasa, sidang terbuka Senat Politeknik Katolik Mangunwijaya dengan acara wisuda ke-6 dan angkat sumpah saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Senat Politeknik Katolik Mangunwijaya meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Senat Politeknik Katolik Mangunwijaya meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk.
Sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda ke-6 Politeknik Katolik Mangunwijaya dan angkat sumpah tenaga vokasi farmasi Sabtu 28 Oktober 2023 telah selesai. Para hadirin dan tamu undangan disilahkan meninggalkan ruangan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya.